Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan untuk dua terdakwa hari ini, yaitu Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer 12 tahun penjara. Bagaimana tanggapan keluarga almarhum Yosua atas tuntutan Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer ini, pemirsa? Kita akan berbincang dengan ayah Brigadir Yosua, yaitu ada Pak Samuel Huta Barat. Selamat sore, Pak Samuel. Selamat sore. Ya, Pak Samuel, bagaimana respon dari pihak keluarga setelah mendengar tuntutan JPU terhadap dua terdakwa, baik itu Putri dan juga Richard Eliezer? Yang pertama saya tanggapi soal Putri Chandrawati, tuntutan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama sekali, semenjak mendengar tuntutan ini, istri saya merasa terpukul atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi menurut pendapat istri saya tadi, makanya dia sangat serius. Si Putri itu adalah seorang ibu yang tidak punya perasaan sedikit pun. Dan dari si Putri itulah sumber malapetaka ini timbul atas laporan dia kepada si Ferdy Sambo. Makanya terjadi pembunuhan berencana ini. Dalam hal ini tentu di pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun dakwaan yang didakwakan dari awal persidangan, berarti 30 lah yang didakwakan terhadap seluruh tersangka. Jadi dalam hal ini tentu kita sudah tahu hukuman 340 itu ialah 3. Pertama itu hukuman mati, dan kedua hukuman seumur hidup, dan yang ketiga hukuman 20 tahun penjara. Dan karena itu saya mendengarnya tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum 8 tahun penjara. Oleh sebab itu dia merasa histeris. Dianggapnya memang si Putri ini adalah tidak punya naluri seorang ibu. Hanya wujudnya aja seorang ibu. Jadi bisa dikatakan keluarga kecewa atas tuntutan yang disampaikan jaksa hanya 8 tahun penjara saja untuk Putri Chandrawati. Harusnya bagaimana tuntutan yang disampaikan jaksa? Harapan dari keluarga seperti apa? Harapan dari kami keluarga itu diterapkan di pasal 340, yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Dari dasar itulah kami beranggapan merasa kecewa. Antara yang didakwakan kepada tersangka adalah pasal 340. Bagaimana mengomentari pula soal tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer yang ternyata dituntut oleh JPU lebih berat, 12 tahun penjara? Dalam analisa yang baru sama-sama kita saksikan di pengadilan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap si Richard Eliezer adalah 12 tahun penjara. Memang di bulan-bulan yang lalu ataupun di bulan 10 lalu, Eliezer sudah datang di hadapan kami meminta maaf di Pengadilan Jakarta Selatan. Tepatnya waktu itu kami menjadi saksi di sana. Di sana dia sudah berjanji akan membela almarhum Yosua yang terakhir kalinya, dan membuka seterang-terangnya apa yang dia ketahui dan yang dia lihat di terjadinya perkara ini. Dan kita pun sudah mengetahui bahwa Eliezer ini sudahlah menjadi justice collaborator yang diajukan oleh LPSK terhadap jaksa. Tapi oleh karena itu yang memutuskan untuk justice collaborator adalah majelis hakim. Dan kita bersabarlah menunggu keputusan dari majelis. Kalau menurut Bapak 12 tahun yang disampaikan oleh JPU apakah sudah sesuai atau mungkin terlalu berat karena sudah menjadi justice collaborator dan juga pihak keluarga pun juga sudah memaafkan Richard? Dalam hal ini mari kita tunggu dulu keputusan dari majelis hakim. Apakah dia sudah layak apa tidaknya menjadi justice collaborator. Jadi soal itu saya tidak bisa berkomentar. Lantaran dia sudah menjadi lindungan oleh LPSK dan sudah diajukan menjadi justice collaborator. Bapak melihat dari beberapa tuntutan yang sudah disampaikan, seluruh terdakwa sudah mendengarkan tuntutannya selama beberapa hari, termasuk Ferdy Sambo, kemudian hari ini ada 2 terdakwa lainnya, dan juga sebelumnya ada Kuat Ma'ruf dan juga ada 1 terdakwa lainnya. Apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan dari pihak keluarga secara keseluruhan? Tentu di kedua belah pihak, baik itu si korban ataupun si tersangka, apapun keputusan, apapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pasti ada yang tidak merasa puas dan merasa kecewa. Tapi dalam hal ini selaku kami ada di pihak si korban, kami tidak merasa puas. Kenapa? Kita tengoklah sebagai si RR itu, hukumannya sama dengan hukuman tuntutan dengan si
Kuat Maruf. Sedangkan si Ricky Rizal itu adalah seorang polisi, ya polisi aktif. Sampai sekarang kan dia belum di PTDH. Tentu seorang polisi itu mengetahui jalur-jalur hukum di perbuatan-perbuatan hal-hal seperti menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini kan si Ricky Rizal mengetahui rencana-rencana Ferdy Sambo. Bahkan dia sempat ditawarkan untuk membackup dia, dan apabila almarhum melawan, dia disuruh menembak. Tapi dia menolak apa aja si Ferdy Sambo menembak almarhum Joshua, dikarenakan dia katanya tidak kuat mental. Yang keduanya itu kan dia di TKP di rumah Duren 3 ikut serta di rumah itu dan mengetahui rencana itu. Bahkan rencana itu sudah diketahui, disuruh si Ferdy Sambo, dia lagi memanggil si almarhum dari sekarangan rumah ataupun dari taman rumah Duren 3. Tentu dalam hal ini yang kami sayangkan, selaku dia seorang polisi, dia sesama ADC di tempat Ferdy Sambo, alangkah baiknya boleh dia mencegah dengan cara memberitahu sama si almarhum Joshua agar bisa entah menghindar entah bagaimana. Tapi dalam hal ini dia membiarkan terjadinya ini pembunuhan berencana ini. Inilah yang sangat kami sayangkan, pembiaran dia ini. Ini yang kami sayangkan, hukuman itu sama dengan tuntutannya dengan si Kuat Maruf. Pak, JPU juga beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa adanya, ini menurut JPU, disampaikan oleh JPU dan persidangan, adanya perselingkuhan antara almarhum Joshua dengan Putri Chandrawati. Kemudian melihat bahwa saat ini Putri Chandrawati ternyata JPU hanya memberikan tuntutan 8 tahun penjara saja. Bagaimana keluarga merespons soal statement JPU yang pernah disampaikan dalam persidangan sebelumnya dengan tuntutan hari ini? Apakah sinkron atau bagaimana menurut keluarga? Ini sangat bertolak belakang dengan kejadian yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum bahwa yang terjadi di Magelang itu adalah pelecehan. Apakah ada saksi hidup yang menyaksikan mereka berselingkuh? Sedangkan selama ini yang dituduhkan ataupun dipitnahkan sama almarhum, pertama pelecehan, yang kedua pemerkosaan. Pemerkosaan itu tidak ada bukti otentik dari visum. Jadi semuanya itu ditumpahkan sama almarhum. Sudah mati, dibunuh mereka secara keji, dipitnah lagi orang yang sudah mati. Jadi sangat kelewat mereka itu. Jadi oleh karena itu di akhir penuntutan kemarin, pembacaan tuntutan, disimpulkan lagi bahwa almarhum melakukan perselingkuhan. Jadi ini sangat memukul perasaan kami anggota keluarga, terutama kami kedua orang tua almarhum. Ya, Pak Samuel, ketika kita baru berbincang di sore hari ini, Bapak mengatakan bahwa tentu kecewa sekali dengan vonis ataupun maksud saya adalah tuntutan yang disampaikan oleh JPU terhadap Putri Chandrawati, hanya 8 tahun penjara saja. Tetapi Putri ini dianggap oleh pihak keluarga merupakan sumber dari permasalahan ini. Harusnya yang ideal, pihak keluarga ingin Putri ini dituntut berapa lama? Apakah sama dengan Sambo seumur hidup atau mungkin lebih berat atau bagaimana? Kami tidak bisa menentukan dalam hal ini, kan kami bukan jaksa, bukan hakim. Keinginan dari pihak keluarga? Keinginan itu ya setimpal dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pasal 340. Tadi sudah saya utarakan. Di sana ada 3 hukuman. Hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun. Inginnya yang idealnya berapa di antara 3 itu untuk Putri Chandrawati? Kami hanya kalau memohon pihak keluarga bisa berharap. Salah satu di antara 3 pasal 340 itu. Baik Pak Samuel, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita tunggu saja bagaimana putusan hakim ketika dalam persidangan pembacaan vonis beberapa waktu ke depan lagi. Karena masih ada beberapa agenda persidangan, diantaranya adalah pledoi. Terima kasih Pak Samuel.